dari ujung rambut kaki basah semua. Maksudnya mandi gitu. Iya, keramas. Ya pokoknya nggak tahu apa keramas, pokoknya udah dibasahin, guyur lagi, diguyur gitu. Gila banget tuh cewek mandi dingin kayak gitu. Udah tuh, terus gue ngomong, gua bebas tuh, dapat izin lah gitu ya, dapat izin bang, dapat izin. Tapi yang bikin gue tambah panik bang, salah satu dari mereka ada yang bilang gini, itu perempuan udah gue ikat, udah gue kunci, kemanapun dia pasti kena. Sisa nih. Itu kembali lagi di lanjutan video kemarin di cerita horor atau teror di Gunung Gede Pangrango. Mohon maaf kali ini gua lupa bikin opening untuk part 2. Buat yang belum nonton part 1, lu tonton di channel gua ini. Gua ucapin selamat menonton. Perjalanan gua dari pos 2 untuk menuju ke pos 3 atau pos selanjutnya itu pelan-pelan gua berjalan bang, sampai akhirnya ketemu pos 3 bayangan gitu ya. Tapi di situ kejadian lagi bang, yang gua bilang kejadian itu ya. Istilahnya salah satu peserta gua ya namanya Doni yang berasal dari Bekasi, mendadak kaki kram bang gitu. Kakinya kram, pincang, kesakitan, sampai dia teriak-teriak aduh gitu kan. Akhirnya kan kita nih bareng-bareng, kami khususnya gitu ya, kami lah istilahnya inisiatif tuh bang untuk istilahnya mendekati si Doni, kenapa gitu ya, cari tahu kenapa. Ternyata ya itu kaki kram, mungkin ya ini juga pemula, perdana tuh, mungkin udah saking kaget kakinya, ulat kakinya sampai dia kram. Ada semampu mungkin mencari inisiatif buat diurut lah apalah biar ngilangin rasa nyerinya, sakitnya. Dan kondisi itu keadaan masih hujan bang, masih hujan ya, habis gimana gitu ya. Akhirnya kami ataupun gua prihatin kan dengan keadaan si Doni itu ya, kasihan lah gitu. Dan gue juga nggak mau egois, nggak mungkin gue ninggalin dia. Dia tanggung jawab gue, baik cowok baik cewek, tetap kita tanggung jawab gue gitu ya. Ada apapun, sekecil apapun dia tanggung jawab gitu. Akhirnya gue inisiatif, udah kita istirahat sini walaupun istilahnya baru pos 3 bayangan gitu kan. Akhirnya kalau sampai pengaruh hujan juga nggak mau berhenti, akhirnya gue buka tenda bang. Gue bikin tenda, kebetulan waktu itu gue buat tiga tenda. 3 tenda waktu itu, kapasitas 5 dengan kapasitas 3, total semua 3 tenda ya. Untuk bikin tenda sebenarnya bukan lokasi yang tepat bang, bukan lokasi yang ideal gitu ya. Habis bagaimana gitu kan ya, ini mau nggak mau kita harus bikin tenda darurat kan. Akhirnya bikin tenda tuh. Oh iya bang, perlu bang ngomong durasi atau perjalanan itu kok makan waktu untuk sampai ke pos 3 bayangan. Itu posisi jam berapa tuh bang? Itu bang udah sore, bayangin dari base camp abang jam 5 pagi masih sampai gelap sampai pos 3 itu pun bayangan itu sekitar jam 4, bayangin. Yang biasanya abang udah sampai pos 5 ya. Pos 5 istilahnya udah di tempat camping ya, perkemahan di alun-alun Surya Kencana. Itu biasanya paling lambat jam 1, kalau apalagi perjalanan dari pagi-pagi sekali gitu ya. Ini bayangin jam 4 tuh. Gue juga bingung, nggak tahu jam, nggak tahu waktu, tapi pas gue liat ngecek di HP ternyata udah sore. Aneh aja gitu, berarti kan perjalanan udah lama banget. Tapi pada kenyataannya kok di situ cuma di situ doang, dan cuma sampai pos 3 itu pun masih bayangan, bukan pos 3 sesungguhnya. Itu bang, gue mulai perasaan kita udah perjalanan jauh banget, kok cuma sampai sini gitu. Dan hitungan istirahat pun normal, nggak berlebihan, nggak manja-manja kalau kan terlalu berlama-lama. Normal 5 menit istirahat jalan, 5 menit istirahat jalan, normal lah gue katakan istirahat. Tapi kenapa kok waktu terbuang sia-sia gitu. Udahlah, tetap gua kesampingkan itu, yang penting utamakan kenyamanan peserta dulu kan. Mau nggak bisa lanjut ini gitu. Akhirnya gue bikin tenda
rapih. Iya. Akhirnya gue bikin kesibukan sama yang lain tuh ya istilahnya masak gitu kan bang, masak, bikin kopi, bikin gorengan kentang, waktu itu bikin apa namanya gorengan otak-otak. Pokoknya ngalihin suasana ya bang. Biar gak gabut lah, biar Iya. gak bete. Intinya walaupun sampai sini ya cukup sampai sini dulu Iya. gitu ya, besok kita lanjut gitu kan maksudnya. Yang penting kita aman aja dulu, Iya. nyaman dulu gitu. Gue masak sampai maghrib tuh bang, sampai maghrib. Ya sebenarnya ada kejadian juga bang waktu masak itu, cuman gue juga nggak cerita. Karena begini tuh bang, prinsip pendaki itu apapun yang terjadi, apapun yang terlihat yang sifatnya nggak masuk akal gitu ya, yang sifatnya di luar nalar gitu bang maksudnya, pasti mereka udah punya pengertian sendiri. Khusus gue, apa yang gue lihat sifatnya aneh pasti gue nggak ceritain. Insya Allah ceritain nanti gitu. Iya. Setelah urusan beres atau setelah pulang. Iya. Itu banyak kejadian sebenarnya bang gitu. Ya salah satunya kayak masak aja nggak normal, kayak masak nasi kok gak matang-matang. Apa sih kalau orang bilang di sini aron terus gitu. Iya, Lembek terus iya, gitu, aron gitu, lembek terus waktu kejadian masak yang lain kayak masak otak-otak, kayak ada yang jatuh dari atas pohon, meletus tuh tak begitu. Sampai temen gue tuh si Jaki itu, ini kena percikan api di sini. Ya gue ngomong bohong, si Jaki itu masih hidup orangnya, masih ada orangnya di sekitar sini walaupun sekarang mungkin udah next bisa di ya, ceritain juga versi dia ya bang. Ya sampai kasarnya di sini dia kena ini, kena percikan api atau apalah benda panas, apa melepuh gitu bang, apa ngelupas gitu, lumayan lebar sini bang nih. Ya akhirnya gue inisiatif, gue kan selalu safety bawa P3K, gue cari obat-obatan lah gitu, gue cari betadine atau obat merah atau apalah begitu, gue kasih lah dia gitu buat biar nggak perih. Bla 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 bla, gue masak tuh bang maghrib. Akhirnya gue nggak cerita apa-apa lagi, pokoknya cukup gue sendiri tahu. Padahal waktu itu banyak bang, karena hari mendekati 8 bang. Ya karena logikanya siang aja udah banyak yang kepo, apalagi udah gelap gitu. Nah ditambah-tambah kan hujan bukan malah berhenti, malah makin jadi saya terus lanjut gitu ya sampai malam. Dan cuaca mulai lebih ekstrim, angin, kabut itu udah turun bang, dingin udah pasti, udah dingin, pakaian juga iyalah di bawah itu. Iya, pakaian juga udah pada apa ya, kalau orang kita mah demak gitu ya, basah-basah begitu, cuman gak dirasain lah. Akhirnya makanya pada depan kompor portable lah, gitu, masak-masak itu biar hangatin suasana sambil ngerokok sambil ngopi, bla 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 bla. Kalau nggak salah jam 6, ya mungkin bisa dibilang maghrib lah gitu ya, maghrib. Mereka sambil ngobrol-ngobrol, gue bilang kepada mereka, jam 8 masuk tenda ya gitu. Ya gua nggak ngomong kenapa ya, intinya gua nggak mau, intinya gua ke si Ica, intinya ke si Ica. Cuman gua gak enak ngomong kalau si Ica doang mah, sakanya gimana aku pilih kasih, kok cuma si Ica doang diperhatiin kan gitu. Akhirnya gua bilang, guys atau kawan, jam 8 masuk tenda ya gitu, istirahat gitu. Intinya gue netral ya, walaupun sebenarnya gue fokus ke si Ica. Si Ica udah paham gitu, si Ica paham ya. Gue takutnya kalau lewat jam 8 masih di luar atau gimana. Soalnya gue udah ngerasa gak enak bang, udah ngerasa gak enak. Posisi yang ngecamp di situ kelompok abang itu doang, nggak ada yang lain. Karena itu bukan tempat strategis. Iya, bukan tempat strategis. Dan nggak ada lagi pas di jam-jam itu ya, jam-jam 6 itu gue udah nggak ketemu pendaki yang berusaha naik ataupun turun. Lain halnya sebelumnya gitu ya, masih ketemu kepapasan pendaki lain, baik yang turun baik naik gitu. Nah itu udah nggak ada lagi, sepi, hening, senyap, hambar dah pokoknya, nggak ada pendaki lain, cuaca gelap. Akhirnya gue masuk tenda duluan, habis makan tuh ya gue makan juga, terus terang nggak nafsu, nasinya begitu ya, gue paksa isi perut, gue tenda duluan. Ngomongin jam 8, akhirnya mereka inisiatif sebelum jam 8 pun mereka ya masuk sendiri, inisiatif pada punya tenda masing-masing lah. Gua ke tenda ini temen siapa gitu. Nah kebetulan waktu itu gue satu tenda dengan anak gua si Dede, Ica, dan Tika. Jadi itu gue satu tenda ada 3 cewek gitu loh.
luar biasa kan gua? Iya. Keren kan gua? Banget lah bang. Waktu itu. Ya mungkin teman-teman gua juga pada sirik. Iya. Gitu ya. Bisa-bisaan tuh si Gofai gitu kan ya. Tapi ya mereka nggak tahu. Terserah mereka mau Iya. punya pikiran apa juga gitu. Ya mungkin wajar dia mah ketua begitu. Iya. Dia ngatur. Ini lagi ada anaknya. Iya gitu. Nah gua di satu tenda dengan 3 orang cewek termasuk anak gua itu cewek anak gua. Iya. Jadi itu akhirnya ngatur posisi berempat dalam tenda. Gua bilang udah istirahat. Nah anak gua tuh udah tidur lebih dulu. Posisi anak gua itu di tengah, di paling pinggir itu Tika anak gua, Ica, baru gua paling pinggir lagi gitu. Nah gua nyuruh mereka tidur bertiga sampai gua pikir mereka ya tidur, gua pikir mereka tidur gitu ya. Nah, tapi posisi gua nggak tidur bang, posisi gua nggak tidur dan bentuk tubuh gua juga nggak tidur. Gua duduk jongkok begini nih. Iya. Begini ya, bukan karena nggak muat ya. Iya. Muat, cuman gua kok seperti pengen begadang gitu. Gue seperti ada ketakutan kalau gue tidur, Khawatir aja gitu. takut berlebihan gitu, khawatir tapi belum tahu kekhawatiran itu bakal jadi apa gitu ya. Tapi gue punya inisiatif, gue harus ronda, gimana caranya gue jangan tidur gitu kan. Nah kalau dipikir-pikir sebenarnya gue kurang tidur bang, karena waktu perjalanan ke BC pun di BC pun nggak tidur. Oh iya. Iya kan? Itu sebenarnya gue satu juga mungkin berpengaruh dengan fisik gue ya. Dari rumah nggak tidur, nggak di mobil tidur. ya kan. Sampai BC abang begadang. Iya, Sampai pagi pagi berangkat. Nah posisi orang tujuh pun gue sebenarnya ngantuk, pengen mau tidur tapi gue seperti pengen ada feeling gue harus Rasa ngantuk jaga, kalah dah gitu. Akhirnya gue nggak tidur, gue duduk begini nih jongkok dengan penerangan tenda redup-redup gitu ya, seadanya redup-redup lah kurang ini. Gue jongkok begini bang nih, jongkok begini menghadapi pintu tenda gitu ya, pintu tenda gitu. Kebuka bang? Enggak kebuka, cuman enggak kebuka lah, kan dingin banget bang. Oh iya. Ketutup, cuman gue menghadap pintu tenda, Iya. arah masuk tenda gitu. Udah, gue duduk, gue perhatiin yang 3 ini tidur, pulas, gue pikir gitu ya. Alhamdulillah tidur lah, biarin mereka nyantai istirahat, kecapean gitu, ketinginan, kecapean, tidur. Nah gue, yaudah, gue dengan perasaan gue sendiri tuh bang, dan suasana pun udah mulai hening bang. Tenda-tenda sebelah pun udah nggak ada suara-suara. Ya yang paling ada suara kalau nggak salah itu suara si Doni. Itu pun suara-suara kayak apa ya? Suara mengerang kedinginan gitu. Mungkin dia kedinginan atau apa, jadi gimana gitu, kayak ngeluh kedinginan, aduh gitu, aduh menggigil kedinginan. Itu gue dengar pertama kali di antara teman-teman gue yang lain. Setelah itu sepi. Gue pikir mereka udah tidur semua nih, mereka udah pulas, udahlah. Berarti gue emang sendiri begadang, begitu kan. Nah, gue sendiri begadang, gue bete bang. Gue bete gimana ini? Sedangkan posisi masih sore bang, itu sekitar jam 8. Iya, masih sore, lama masih pagi. lama. Dan pasti tugas gue ronda, ya baru jam segini masih sore. Untuk jauh ke pagi masih lama. Sedangkan gue ditutup untuk begadang. Gue bete tuh bang, gue gabut. Ya akhirnya gue udah inisiatif, udah amat di dalam tenda mau ngerokok gitu. Itu tujuannya biar gimana ya? Ya udah mencegah bang, terus terang gue keluar dari takut. Iya. Satu dingin banget, takut sepi, takut. Ya namanya gue juga manusia biasa bang, takut pasti ada kan gitu. Seberani-berani gue, posisi gelap-gelapan, apalagi bukan wilayah gue, pasti gue takut. Iya. Gitu. Gue pengen kecil gue tahan bang, supaya demi Allah kan. Gue pengen kecil gue tahan. Nah gitu, bang gue istilahnya untuk keluar kencing pun yang gue bilang, sumpah demi Allah gue takut itu. Gue tahan tuh kencing di dalam tenda. Ya nggak sampai ini sih, nggak sampai tembus. Masih bisa gue kendaliin. Bisa gue sampingin. Ketakutan gue bukan itu, bukan karena pengen kencing ya, bukan karena hawa pengen kencing atau rasa pengen kencing. Ada seperti ketakutan gue yang belum terjadi tapi bakal terjadi gitu bang. Ngerti gak? Prediksi dirasat gitu. Seperti gue lagi nungguin apa ini gitu. Iya. Tapi gue takut tuh, tapi gue tungguin gitu. Ya selang gak berapa lama kan, ya itu kayak
ya namanya apa ini tipuan pendengaran gua, ada suara kayak orang jalan ngelilingin tenda, kesek langkah gitu, langkah-langkah berat, langkah-langkah injak daun-daun, ranting-ranting yang di bawah tanah, kresek. Ya pikir gua apa ini binatang, apa ini orang, terus kok cuma kedengaran cuma sebatas langkah gitu, gitulah. Itu seperti apa ya, ngelilingin yang gue rasa tuh apa ngelilingin tenda gue doang, apa ngelilingin 3 tenda sekaligus gitu. Kan memang lokasinya bang nggak layak buat ngecamp. Satu sempit, terus agak miring, nggak rata lagi, nggak landai, darurat pokoknya. Itu ada suara-suara seperti orang jalan, ntar hilang itu jadi kayak ketip angin, ganti suara angin. Terus kalau gue dengerin lagi kayak suara apa ya, ranting-ranting pada jatuh, cabang pohonan pada jatuh, terus kayak gesek-gesekan, ketip angin, pohon-pohon ketip angin, krekek, pokoknya benar-benar ini lah, benar-benar wah keren gitu suasananya. Soalnya keren, mencekam gitu, hening. Udah tuh, nah gua tuh di dalam tenda sambil masih di posisi gini bang, tuh gua tetap posisi begini, posisi begini nih. Dan nggak tidur gitu ya, nggak tidur, ya ngantuk banget. Ya mau kurang tidur selama hampir berapa hari, itu hampir 2 hari lah, hitungan 2 hari nggak tidur. Tapi gue tahan. Gue ngebayangin begini bang, kalau gue tidur terus ada apa-apa, gue kecolongan, gue takutnya. Nah ini anehnya bang, gue kok di pikiran gue seperti begini, banyak tuh bang. Jadi dalam pikiran gue tuh bercabang, ada pikiran kesono kesini, bakalan ini bakalan itu gitu. Itu banyak bang, berkombinasi itu, diputerin pikiran nggak karuan gitu ya. Ada ketakutan begini, ambil contoh, gue seperti ketakutan seandainya gue tidur, gue takut tuh cicak keluar dengan sendirinya, lolos gitu. Nah berarti kan gue udah kecolongan, berarti gue udah lalai dari tanggung jawab, udah nggak bisa ngejaga dia. Makanya seberat-beratnya sama waktunya gue tahan sampai alhasil ini bang, lo boleh percaya boleh enggak, gue juga enggak memaksa buat lo percaya nih ya. Sampai istilahnya ada yang masuk bang, berarti masuk ke dalam tenda. Apa tuh bang? Jadi pelan-pelan resleting tenda, pintu kan kalau tenda ada resletingnya, itu ada yang ngebuka bang. Lo bayangin, nggak ada sosok apapun, tapi resleting itu kebuka, kayak terputar gitu kan, kebuka sampai istilahnya ya masuk angin, angin dari luar masuk, terus ya apa ya, pintu tenda kebuka gitu, gitu, seperti ada orang masuk, terus tutup lagi, wah tuh bang, wah kacau tuh, merinding banget. Itu bang, gua dipaksa untuk berani. Mental gue yang segini harus jadi segini. Wah posisi itu bang benar-benar dah. Lu soalnya ngadepin sendiri bang. Iya, posisi itu begini bang. Walaupun lu posisi di tenda ada berempat, iya, tetep aja gue sendiri. Ya karena gue yang terjaga, gue yang masih melek gitu ya. Posisi gue kan menghadap tenda, pintu tenda bang gitu. Seperti bilang di awal, gue menghadap pintu tenda begini. Lah itu dia masuk. Tahu-tahu ya ikut gerakannya, ikut. Gue nggak tahu ya, pokoknya sosok itu entah perempuan entah laki-laki, sosok orang dengan kasarnya ya keterbatasan pandangan mata gue ya, samar dan saru. Itu sosok orang asing yang gue katakan gue nggak kenal. Jadi bilang orang juga bukan mungkin, soalnya ya dibilang jelas juga masih samar-samar dan orang gede tinggi. Kalau orang ya, kalau bentuk orang gede tinggi, tahu-tahu dia masuk, kan otomatis tenda kapasitas semakin sempit bang. Tuh ditambah-tambah gue mah kecil, orang itu gede, tahu-tahu dia depan gue ikut duduk begini bang. Jadi antara gue saling ada depan, walaupun nggak lurus gitu ya, walaupun agak nyerong gitu ya, agak begitu, tetap dia posisi di depan. Nggak bisa gue bohongin, pandangan gue ke dia gitu. Ambil contoh, gue nggak dapet lu bang begini, tapi mata nyerong dong. gitu. Walaupun dia nggak gitu, mau nggak mau kan apa bagaimana, dipaksa untuk lihat gitu. Gue begini aja jadi ada bagaimana, mau harus gue lihat. Ya udah bang, ya cuman emang nggak ada interaksi dalam artian komunikasi, cuman dia datang diem, udah
nggak ngomong apa-apa. Gue juga udah perasaan udah haru bagaimana ya, haru campur aduk itu ke arah lebih ke arah ketakutan gitu. Karena gue deh terang-terangan berapa luas tenda, berapa jarak jauh tenda, sempit kan ya, dari situ lah begitu ya, ketemu teman baru dalam artian tapi nggak ngomong. Dan itu pun gimana ya kalau gue ceritain, horor gitu ya, horor sebenarnya. Kalau gue ceritain horor banget ini, gue juga kadang udah payah biar nggak inget sebenarnya mah gitu. Takutnya ke depan jadi ini lagi tersugesti atau jadi ini lagi ketakutan lagi, mencekam gitu. Gue sebenarnya gue pengen gue lupain tapi ya nggak mau harus diceritain gitu. Itu gue ada pada depan sampai ternyata yang gue pikir si Ica tidur, itu si Ica nggak tidur. Jadi dia cuma posisi tiduran berbaring. Karena gelap, gue nggak sadar kalau ternyata dia itu masih melek si Ica. Gue pikir kan tidur. Iya. Menurut gue si Ica nggak tidur. Menurut gue si Ica tidur. Menurut si Ica gue tidur. Jadi sama-sama punya pikiran, sama-sama tidur. Walaupun posisi gue begini, tapi menurut si Ica gue tidur. Nah, akhirnya karena gelap, si Ica gue pikir bangun. Padahal dia emang nggak tidur. Tahu dia sambil tidur nepok-nepok. Ini gue ngentul gue nih. Bang gitu. Bangun. Gue pikir dia nggak melihat itu. Gue pikir kenapa gue sampai diketok-ketok ininya, karena dia ngeliat itu bang. Posisi masih di depan abang tuh. Karena dia ngeliat itu, makanya gue dibangunin. Nah tapi dia seperti ngaco. Tapi gue diteprok begini supaya gue bangun. Tapi dia ngomong ke orang itu, ke sosok itu. Dia bilang begini, Om ngapain di sini? Om ngapain di sini? Begitu. Om itu siapa? Seakan-akan dia kenal. Om itu siapa? Udah. Habis begitu si Ica tidur lagi. Jadi kayak orang apa sih? Ngigo ya. Kayak orang ngigo, ngomong lantur, terus mengenali orang itu. Om ngapain kesini? Om yang jadi bahan pertanyaan itu Om. Berarti kan dia kenal, punya hubungan atau saudara atau family. Manggil Om kan ya, apa saudaranya. Ya dia orang yang dikenal si Ica. Dalam pandangan mata si Ica itu orang itu pasti dikenal, bukan orang asing. Gitu. Tapi setelah itu si Ica tidur lagi. Maksudnya nggak ngomong lagi. Ya pilihnya kan ini si Ica tahu keberadaan sosok itu. Tapi ngeblank itu tuh antara sadar dan nggak sadar. Karena lo kayak gini, gue tahu ada orang itu, ada sosok itu, kok si Ica juga tahu gitu. Berarti kan tahu si Ica. Gue pikir gue doang gitu. Ya udahlah, soal ngabis gue nggak mau perkarain. Udah gitu sepi sih. Ya gue pikir udahlah, pada masing-masing punya perasaan sendiri. Udah pikir si Ica tidur, pikir si Ica ngigo. Udah nggak lama, selang berapa detik atau berapa lamanya menit, itu kan 1 menit 2 menit, ada keganjalan lagi masih di dalam tenda. Jadi nih orang yang itu masih ada, sosok itu masih ada, gue diteror lagi bang. Gue diteror lagi. Jadi bukan teror ya, tadi kalau menurut gue teror sih, teror ya, karena udah nggak lazim ya kan, udah nggak lazim. Ada suara bang jatuh dari atas nih. Kalau di sini mungkin seperti ada buah nangka gede jatuh ke tanah, bung, begitu bang. Tapi posisinya menimpa tenda. Jadi kalau benar-benar nangka gede emang kan tenda pasti ngelok atau membal gitu istilahnya gitu ya, atau hampir robek atau rusak lah. Ada suara emang gede, bung, tapi tenda nggak gerak sama sekali, perhatiin. Tapi posisi kedengarannya di atas tenda. Wah, ya tenda berapa segini paling bang nih. Kita dibangunin main doang ya. Kalau benar-benar ada buah atau batu jatuh kena begitu kan gitu. Ini nggak ada suara doang, ada suara, nggak ada getaran, nggak ada gelombang gitu di tenda. Tuh kedengaran banget. Kalau kata ini mah, kalau yang grup lain masih atau teman-teman yang lain masih terjaga, mungkin mereka juga dengar gitu ya. Mungkin karena mereka udah, gue pikir mereka pasti udah tidur, udah pada nyenyak lah gitu. Udah tuh gitu. Nah, si Ica lagi tuh jadi spontan bangun lagi.
ngaco lagi menurutku gitu. Si Cao ngomong gini, siapa yang ngelemparin gua pakai bantal warna putih gitu, guling warna putih gitu, kata si Cao. Iya. Siapa yang ngelemparin gua pakai guling warna putih. Dalam pandangan si Ca atau dalam pemikiran si Ca, gua gak tahu dah apa itu mimpi atau gimana, apa dia mimpi apa halusinasi, itu guling warna putih kalau menurut si Ca. Kalau menurut gua apa nih Bang? Pocong di atas sih, Cak. Iya, jadi itu pocong dari atas tau di dalam tenda, posisinya itu jadi kayak berusaha meluk si Ica. Lu bayangin Bang, ada dua sosok di situ. Ada dua sosok di situ, satu di depan gua, yang satu ya maaf ya, kayak istilahnya mau meluk si Ica, ya maaf itu bukannya porno, bukan ya, seperti mau nidurin si Ica gitu ya, maaf gitu. Seperti mau nidurin si Ica pocong itu, tapi dalam pandangan atau perasaan si Ica atau halusinasi atau apalah, itu guling warna putih. Sedangkan gue nyata itu pocong panjang warna putih gitu. Tapi untuk pocong itu gue iniin istilahnya, durasinya nggak lama. Gue berusaha sebisa gue buat pencegahan, ngusir lah, jangan ganggu gitu ya. Soalnya mau udah bener-bener kontak langsung sama si Ica. Biasanya gue geser, kalau tambah gue cubit, gue dorong, dia kabur. Alhamdulillah bisa tuh keluar. Udah. Nah ini Bang, ini nih yang wangkeng yang di depan gue tuh, itu siapa, mau apa, dengan tujuan apa? Posisinya diam aja. Tapi melek. Iya melek, ya nggak tahu Bang, apa melek apa merem. Sama Bang, ya tenerangan redup itu. Yang gue lihat tuh kayak emang sosoknya cowok agak gede, perawakannya agak gede. Justru karena diamnya itu yang bikin gue panik. Iya. Emang dia ngomong kan, dia bermaksud apa? Gitu. Itu Bang, asal gue jembang gitu. Gue udah kalau udah grogi sendiri lah ya, grogi sendiri gitu. Lupa gimana. Yang gue harapin Bang, itu istilahnya pengen cepet-cepet pagi. Biar kasarnya ketemu terang. Udah ganti judul lah ceritanya, udah mungkin udah bisa lagi dari situ. Gue tungguin pagi Bang, dikit-dikit banget jam, baru jam 11, dikit jam baru jam setengah 12. Kacau tuh gue Bang, gue dipaksa. Yang tadinya ngantuk, jadi kagak ngantuk. Siapa yang ngantuk sih Bang? Iya. Jadi kagak ngantuk, ya bener-bener jadi kagak ngantuk. Itu udah kagak enak Bang gitu. Yang awalnya sebelum kejadian itu gua nyari cemilan, ngorek-ngorek keril, nyari sukro, nyari ciki, nyari permen, nyari rokok. Udah kagak pengen sama sekali. Udah rasa lu kagak pengen, yang ada gua pengen pagi ini lama banget pagi gitu. Gua sabarin. Alhamdulillah akhirnya gua ngejam udah dengan berjuta-juta perasaan Bang. Ketemu Bang gua jam 4 pagi akhirnya. Jam 4 pagi alhamdulillah udah mendekati subuh, itu hilang sendiri. Ini depan gue itu hilang sendiri. Gue lihat jam 4 lewat. Ya kan kalau di gunung tenang aja. Tapi kan gue bermainnya prinsip gue udah mau subuh gitu ya. Akhirnya alhamdulillah di hadapan gue pun udah hilang, udah Bang tuh. Akhirnya gue girang tuh. Nah ternyata di teman-teman yang lain pun ini apa, udah mulai ada suara gitu. Udah mulai ada suara kalau mereka ternyata udah bangun gitu. Udah tuh akhirnya ngopi gue ngomong gitu ya. Terus ada sambutan dari teman-teman, ayo ngopi. Kok mereka antusias banget, kok jam segini mereka udah pada bangun gitu, bukan jam segini sedang enak-enak tidur gitu ya. Udah ngopi jam 4:30 lah pokoknya, sekitar 4:30 ngopi dan mereka pun keluar. Itu masih gelap Bang, masih dingin, masih kabut ya, namanya tambah pagi tambah dingin kan gitu ya. Tapi kalau yang itu kita ngomong mereka begini bilang, gue nggak bisa tidur begitu. Berarti nggak ada yang tidur. Jadi pada mereka tuh pada punya pikiran rumah enak tidur, begitu kan. Padahal mereka pada bukan ini, pada cemburu sosial, rumah enak tidur, takut tidur. Ya temen yang lagi si A ngomong begitu, si B kata siapa gue tidur? Lu yang tidur enak mah, gue kagak tidur. Begitu. Jadi ternyata mereka posisi tidur doang, mereka pada melek semua matanya gitu. Bla 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 bla. Jadi ternyata Bang,
mereka juga punya kisah atau cerita masing-masing yang versinya masing-masing. punya kejadian ataupun secara nggak langsung teror masing-masing gitu, dengan berbagai versi, dengan berbagai jenis dan judul cerita masing-masing. Seperti kasarnya gua mendapat kejadian kayak gitu, ternyata mereka pribadinya pun, perorangannya pun punya baik pendengaran, baik gangguan, itu mereka punya, cuman mereka kan nggak diomong. Habisnya habisnya dia mau ngomong juga, soalnya mereka pikir kan pada tidur gitu, tidur. Ternyata ya gitu, pada ketipu pandangan masing-masing gitu. Ternyata dia nggak tidur gitu, kayak si Ica kan bilang gua nggak tidur, padahal gua juga nggak bilang si Ica, gua pikir si Ica tidur begitu, pada nggak ganggu supaya tidur akhirnya pada PR masing-masing, pada melek sendiri, bla 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 bla. Setengah 5 bikin kopi, ada agak terang, siap tuh rencana mau lanjutin bang, lanjutin ke pos selanjutnya sampai saya ke pos 5 untuk apalagi sekolah bisa lanjut ke puncak gitu ya. Ketemu siang pokoknya lah, udah agak terang lah gitu, saya ngopi sarapan lagi, rencananya mau lanjut ke pos 3 dan seterusnya gitu ya. Udah tuh akhirnya karena posisi Doni nggak memungkinkan untuk lanjut, karena emang keramnya atau sakitnya ternyata fatal, nggak ada perbaikan, nggak ada kesembuhan. Alhasil Doni harus stay di tenda itu. Nunggu tendanya. Nah itu bukan yang gak pengen ikut ya. Ya habis gimana, dipaksa juga sakit, yang ada dia malah sakit, nangis. Dia nangis bang, sumpah di dia nangis. Kalau nggak percaya, gue bukan lagi bikin aib orang dibilang dicengin. Orang masih ada, kapan-kapan bisa kita jadi undang. Orang masih ada walaupun jauh di Bekasi. Tapi gue nggak bukan ada, orang yang ada, real ada gitu. Doni itu sampai nangis nggak kuat ya, kaki sakit. Akhirnya sesuai komitmen, gue kasih pilihan sama Jaki yang istilahnya rekan lah kan. Jaki mungkin juga capek kali ya, akhirnya dia lebih inisiatif untuk nemenin Doni di tenda. Nemenin Doni di tenda, rencana dia berdua sama Doni, yang penting si Doni ada temennya gitu ya. Terus Jaki pun yang istirahat gitu, pulang tidur lah rencananya gitu. Akhirnya sisanya untuk puncak dialihin ke gue bang, gue mimpin lagi gitu, biar mereka gue ajak ke puncak atau terus perjalanan. Akhirnya udah sepakat, yang penting Doni ada temennya, aman lah, jangan sendirian, bahaya gitu ya. Berangkat tuh gue bang, berapa langkah lamanya, jauhnya, tiba-tiba setika mendadak kayak orang kedinginan tuh. Padahal baru jalan. Iya, tak tahu setika juga dingin, terus kok ikut-ikutan kram kakinya. Aduh lagi. Posisi gue di depan bang, terus sampai turun lagi. Kenapa? Gak tahu nih om, kaki aku kok dadak sakit gitu. Terus kok udah mulai dingin gitu. Udah ke tenda dulu, di kondisiin dulu barang-barang, yang lain masih nungguin, jangan pada berangkat dulu, keadaan Tika dulu. Nah akhirnya mau nggak mau Tika nyerah, Tika pun nggak ikut, akhirnya balik lagi ke tenda. Akhirnya di tenda itu Tika, Doni dan Jaki. Nah gue punya tugas ke atas lanjut perjalanan, Jaki punya tugas kondisiin mereka berdua, menjaga dan kasarnya kasih yang lagi sakit ya, kasih solusi pengobatan lah gitu. Iya. Nah di situ nanti gue ceritain ya kronologinya mereka bertiga itu, nanti gue ceritain ada apa-apanya. Nah yang gue mau lanjut sekarang perjalanan dulu nih, menuju pos 3 sesungguhnya dan seterusnya. Nah gue berjalan bang dari tenda itu ke pos 3 itu normal bang, aman, dan nggak membutuhkan waktu berapa lamanya, langsung ketemu pos 3. Di sini ada nanti pos 3 gue foto. Dan ya di pos 3 itu gue foto anak gue sama si Cada di situ. Pos 3
itu nggak berapa lama dan nggak ada kejadian apa-apa, lancar-lancar aja. Dan posisi gue pun udah mulai enak tuh, walaupun kurang tidur, nggak tahu kenapa enak aja gitu, enak aja. Cuma sekali-kali pegal bisa dibohongin ya, karena masing-masing bokernya juga. Pos 3, dari pos 3 ke pos 4 tuh udah enak bang, satu jarak lebih dekat, enggak kalau dari pos 1 ke pos 2 dan ke pos 3 kan lama, jalan trek lah jauh berjam-jam. Tapi kalau udah ketemu pos 3 ke pos 4 ke pos 5 itu lebih cepat dan lebih landai. Apalagi udah pos 4 ada istilah kalau landai itu bonus bang. Bonus, wah kita ketemu bonus nih landai, itu menuju pos 5 ke alun-alun Surya Kencana itu landai. Sampai akhirnya gue sampailah di alun-alun Surya Kencana di pos 5. Ada fotonya juga, ada buat dokumentasi ada di situ di pos 5. Tapi cuaca nggak bersahabat bang, nggak bersahabat. Di alun-alun Surya Kencana itu kabut, tembok kabut putih dibarengin sama hujan. Jadi ya gimana ya, badai juga bang, badai. Jadi nggak bisa lanjut lagi, nggak bisa lanjut untuk jauh ke puncak, ke kawahnya atau apa, nggak bisa karena dipaksain pun bahaya. Apalagi udah badai. Akhirnya maksimal cuma sampai di itu, di Bunga Edelweiss di Surya Kencana. Ya tapi mereka walaupun sampai situ karena mereka baru, walaupun kabut, walaupun cuaca hujan, tapi mereka senang. Seenggaknya sampai situ udah tahu. Seenggaknya oh ini disebut Kencana, oh ini disebut Bunga Edelweiss gitu. Sempat mereka bikin dokumentasi apa video gitu, ketawa-tawa, foto-foto, kayak anakku pribadi pun. Kalau udah ketemu Bunga Edelweiss aku seneng banget, bikin foto, terus foto sama si Ica juga berdua di Bunga Edelweiss ada di sini gitu. Nah itu sekitar jam setengah 10, jam 9 atau jam setengah 10 udah sampai di situ. Gue bilang kalau udah puas dari sini kita turun yuk, takut ntar di bawah nungguin kelamaan, kasihan gitu kan. Kita usahain kalau turun lebih cepetan. Kita usahain jam 12 atau jam 1 sampai kena lagi ya. Kita kasihan, takut mereka ada apa-apa. Ya udah turun, nggak ada halangan bang, nggak ada halangan, turun nggak ada halangan. Dipermudah lah tuh, turun lebih cepat walaupun becek, cuman resiko lebih patah, sana kepleset kan gitu, licin, tapi lebih cepat gitu, nggak menguras tenaga lah gitu, karena nggak menanjak gitu. Sampai di tenda. Nah ternyata di tenda si Jaki itu punya tugas besar, punya PR banget. Dia bingung Jaki ya, untuk masalah si Doni mungkin udah inilah cuma kesakitan karena kram. Nah itu si Jaki punya PR, punya tugas buat ngurusin atau antisipasi kondisi fisik si Tika. Ternyata si Tika itu udah dinginnya udah kelewat, ya bisa dibilang hipo lah. Udah kaku, udah pucet. Jaki kebingungan kalau hasil penuturan Jaki ya. Nah, ini setelah hasil penuturan Jaki kebingungan. Dia berusaha pinter karena walaupun Jaki udah ke Jawa, ke daerah mana Jawa Barat, ke gunung-gunung,
tapi ini juga masih mempelajari seandainya ada gejala hipo, dia Hmm. bingung penanggulangan bagaimana gitu. Atasinnya gimana nih? Gitu. Yang dia tahu kan cuma kasarnya dikasih minuman hangat gitu kan, gitu-gitu ditambahin sleeping bag, sleeping atau apa gimana. Nah, itu pun baru teori, belum terlibat langsung. Nah, di posisi itu dia ngalamin langsung, rekan sendiri, dan sedangkan di situ nggak ada orang lain. Gue juga nggak ada kan waktu itu, gitu. Gue tinggal ke atas, gue tinggal ke puncak, gue tinggal ke Sri Kencana. Si Tika udah parah, udah ngancing gitu. Akhirnya si Jaki berusaha kreatif lah, dibikin ramuan teh hangat, dikasih minum lagi, alhamdulillah tuh. Terus dikasih ditimpah selimut, SB lagi, tebal terus dipaksa buat si Tika biar gerak, biar ada pergerakan yang sampai dilawan lah gitu, jangan sampai kasar diem. Kalau semakin diem semakin parah. Harus ada perlawanan lah gitu, nanti bodinya harus ada perlawanan. Udah bla 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 bla, akhirnya si dirasa si Ica setelah sampai di tenda, sekiranya tuh dirasa si Ica udah mulai bisa lanjut perjalanan turun. Tika, gue turun bang, gue turun, cuman kok apa ya, kembali nggak enak-enak gitu, Itu mulai jam berapa tuh bang? masih siang, udah jam 12 lewat, jam 1 lah, masih siang. Karena gue gini, gue kalau turun bang sangat menjaga jangan sampai kegelapan. Ke gunung manapun gue selalu menjaga, kalau udah turun bukannya pengen buru-buru bang ya, kalau bisa mah jangan sampai di trek kita masih dalam kondisi gelap. Kalau bisa mah matahari masih ada. Matahari masih ada, atau maksimal jam 5 kita udah sampai base camp gitu. Itu selalu gue ini, karena gue paling malas kalau ketemu malam gitu. Satu, kadang ada gangguan yang bersifat mistik ataupun binatang-binatang. Kalau di malam itu binatang itu yang dibunuh pada malam kan apa, babi ngepet, babi hutan, apa yang lain-lain, binatang buas lainnya gitu. Itu sangat menjaga jangan sampai di trek sampai kegelapan. Ya, tapi alhasil aku bang percuma, rencana aku percuma. Jam 1 turun tetap aja ketemu gelap, aneh aja gitu, kok lama perjalanan turun. Ya hujan, ya kabut, ya malah lebih gelap lagi gitunya. Jam 2 aja udah gelap, jam 3 udah gelap, kabut. Alhasil sampailah gua di pemukiman di pos 1, sampai akhirnya di pos 1 itu udah tetap udah kegelapan bang. Udah sekitar jam 5. Tadi gue pikir alhamdulillah gue di bawah, gue di bawah gitu. Tinggal kasarnya tinggal di base camp. Nah dari perjalanan pos 1, setelah pos 1 gue ketemu pemukiman warga, ladang-ladang itu sayuran itu katanya pertanian warga. Gue jalan pelan-pelan. Nah posisi itu gue di belakang bang. Gue sempet kabur lagi nih, karena gue rasa enggak ada untuk Ica ya, Ica khususnya enggak ada keanehan. Si Ica itu paling-paling aja sebenarnya bang. Perjalanan naik dia kan nggak gimana-gimana. Perjalanan turun dia strong aja, nggak ada kasar keluhan gitu. Apalagi pas sampai pemukiman, gue udah mulai ngelepas. Dalam hati gue, tugas gue selesai, itu jaga si Ica. Gue kecolongan di situ bang, gue di belakang tuh bang, di belakang udah lega gitu, di belakang lega. Tetap si Ica ya, si Ica di depan gue, dan anak gue tetap gitu. Si Ica di depan, rombongan depan. Entah kenapa bang, pas udah di pemukiman gitu, kita tahu si Ica nyodok, nyalip teman-teman yang lain, agak tergesa-gesa, agak buru-buru nyalip, muter kabur bang, lari. Pokoknya gerak cepat, bisa dibilang lari atau jalan cepat lah gitu. Nyodok rombongan kan. Nah, gue yang belakang kan bingung. Si Cak kenapa lari? Gitu kan ya. Ya kan gue kejar bang. Sumpah di malam gue kejar. Gue dari belakang gue jadi ikut nyalip. Nitip si Dede. Bro, pegangan si Dede, gue kejar si Cak. Iya. Tinggal ngejar si Cak kan. Enggak kejar bang, mencoba banget. Sampai di base camp baru ketemu sama si Cak. Tapi dia bilang kenapa Cak lari? Kenapa? Kayak orang bingung gitu. Dia juga bingung mau ngasih jawaban apa. Cuman yang spontan dia bilang, ya
cuma pengen sampai BC aja gitu, pengen buru-buru nyampe gitu. Oh yaudah, duduk betul. Akhirnya kan kalau gini bang, Posisi jam berapa tuh bang? itu jam sekitar setengah 6, jam 6. Jalan udah lebih jauh. Iya, dari jam 1 lah. Itu parah sih Segitu bang. turun. Turun, naik bagaimana? Kalau naik wajar, Iya. kalau naik wajar. Karena beban ya kan. Itu ada sampailah BC jam 6 maghrib lah, udah kedengaran suara azan karena udah di bawah. Iya. Dan gue juga udah punya sinyal bang, HP gue udah punya sinyal. Kalau di sana ada sinyal, akhirnya gue mumpung ada sinyal, buru-buru gue nelfon mobil biar segera dijemput. Iya. Nah, ada sambil nunggu mobil, emang kata mobil ya segera berangkat gitu Iya. kan ya. Siap bos, segera berangkat, langsung meluncur gitu kan. Tunggu aja di parkiran BC, gue tunggu dulu bang di parkiran BC. Gue tunggu di parkiran BC sambil kasarnya ya ada merokok, ada yang beli gorengan. Kalau di BC itu bang di parkiran udah tukang apa juga banyak. Iya. Tukang makanan, kuliner, aksesoris, kalau yang punya duit beli souvenir gitu ya, buat oleh-oleh. Sambil nunggu mobil gue ngerokok bercanda-bercanda. Gue nggak ke BC, gue emang gue pikir mobil tadi gue nyampe ya, gue tunggu di parkiran gitu. Kalau ntar di BC lagi takut ntar parkiran lagi gitu kan. Nah, di parkiran aja ya sambil nunggu mobil, tadi mobil nyampe. Kata mobil katakan udah lagi jalan. Kita tunggu. Akhirnya gue bikin grup bang, bikin kelompok. Ada yang kelompok sebelah sana, sebelah sini. Nah kebetulan di parkiran itu ada tetangga yang berundak-undak, kasihnya buat nyantai-nyantai lagi, nongkrong gitu. Nah posisi di tangga itu Ica, Ika, dan anak gue tuh bertiga. Sisanya kayak si Rona, kayak ponakan gue tuh si Raka, Jaki, dan lain-lain, si Ali dan Erik di sebelah sana. Nah gue di tukang gorengan tuh bang ceritanya. Akhirnya kan gue fokus tuh, udah bidang lah. Sama sekali gue ngeliatin si Ica, sekali ngeliatin si Tika, sekali ngeliatin ya apa ya anak muda gitu, tanggung jawab gue ya. Nah yang gue ayahnya, pasti gue juga kan walaupun dia sering juga pasti gue khawatir gitu ya kejadian-kejadian yang udah terjadi gitu. Akhirnya gue aja berusaha menghibur diri dah, sambil ngasih ide buat teman-teman yang lain untuk nawarin untuk beli apa gitu buat oleh-oleh gitu tuh. Nah, akhirnya gue kan terbagi tuh sampai akhirnya gue nengok ke si Ica lagi. Itu si Ica udah kagak ada ya kan. Gue buru-buru nyamperin, buru-buru nyamperin si Ica, si Tika dan anakku gitu ya. Kebetulan itu ada si Raka, ponakan gue itu. Gue nanya si Ica kemana kan gitu. Nggak tahu, tadi bilangnya sih mau ke WC. Gue langsung kayak emosi, nggak gimana ya, lu kenapa sih, kan gue bilang dikontrol terus ya, jangan kasih sendiri, bilang gitu ya. Iya bang, om maaf gitu. Udah kadang udah berapa lamanya, ada sekitar 5-10 menit mah. Udah lama juga, coba lu lihat, cek ke WC, dicek tuh sama si Raka. Nggak tahu waktu itu sama si Ronald atau si Erik yang ngecek tuh, pokoknya berdua ngecek si keberadaan si Ica di kamar mandi. Dicek ya nggak lama mereka ngecek ya, si Ica keluar sambil nunduk nunduk diam. Ditanya sama si Raka pun katanya nggak nyaman. Ini kata si Raka ya, setelah itu ya udah beda ya nunduk, jalan aja ke tempat semula atau ke tangga itu, gabung lagi sama si Dede sama si Tika, bertiga lagi tuh. Mereka bertiga ya, namanya tangga kan bisa uncang-uncang bang ya, bisa uncang-uncang begini tuh gitu ya. Gue singkat aja nih ya. Tahu-tahu si Cak ketawa kenceng banget ya. Tawa bukan tawa dia lah, tawa istilahnya tawa ada tambahan dari makhluk apalah, tawa bukan dia sewajarnya gitu. Tawa kenceng banget bang, sampai kasarnya teman-teman yang lain sampai kaget melihat semua. Jangan teman-teman lain, rombongan lain pun kasarnya, itu kan tempat umum, parkiran otomatis kan banyak orang, sampai kasarnya pada bingung ngeliatin terus ada apa. Nah, jadi pada fokus ke si Ica, tahu kenceng banget bang. Wah gak beres nih, sedangkan tahu bukan dia. Lagi nunduk mainin rambut begitu, tuh ketawa main rambut gitu kan, ngomong barang tuh ketawa. Itu pada kayak si Raka jadi ngasih jarak, takutan kaget gitu, panik ya. Gue samperin, wah beda nih kan gitu. Ya belum gimana, emang posisi pinggir jalan,
jadi kagak enak. Iya. Ya orang pernah nanya kenapa bang gitu, gue bilang oh kenapa bang, gue bilang gitu aja, nggak apa-apa gitu, bercanda gitu. Oh udah tuh gue semaksimal mungkin, kalau kata ini mah buru-buru gue ini bang, gue netralisir lah, gue antisipasi biar kesannya apa ya, jangan berlarut-larut. Karena gue tahu itu bukan cicak gitu ya, istilahnya kesurupan lah begitu ya, istilahnya kesurupan lah gitu. Udah tuh bang, akhirnya gue berdua sama si Ica, anak gue diiniin tuh, diambil sama si Tika, buat diambil di ini nih, peluk gitu ya, agak pindah, agak geser gitu, peluk. Udah akhirnya ya istilahnya sebisa mungkin gua obatin tuh si Ica biar sembuh, biar pengaruh hilang. Alhamdulillah hasil sembuh, hilang. Alhamdulillah lega tuh kan gue ya, pengaruh hilang. Si Ica sebut, aku kenapa bang, kata gitu. Si Ica enggak kenapa. Udah kebetulan emang ada ini ya, gua suruh minum tuh, ini minum air hangat minum. Cuman masih bisa linglung, kalau masih bisa linglung bang, masih bingung, memori belum penuh gitu ya, memorinya belum penuh, ingatannya belum stabil. Nggak apa-apa, gue bilang nggak apa-apa. Nah di luar prediksi bang, ada kejadian lagi. Ternyata sembuhnya si Ica, apa sih namanya, pengaruh yang tadi keluar dari si Ica itu masuk ke tubuh si Tika. Tiba-tiba, serem ini mas, serem. Tiba-tiba itu si Tika sama ada gelagat atau ngeluarin suara kenceng apa ya gitu, lebih cekikan lagi, lebih jelas lagi. Nah patahnya anakku bang. Oh iya. Karena anak gua dalam pelukan, dalam pelukan si Tika itu, anakku berusaha berontak bang, tapi dikekepin gitu, dipelukin terus. Ya anakku celeng malah, anakku nangis, pucet, buru-buru gue tarik, itu langsung gua suruh ini sama temen yang lain, si Dede, diem nih, gua berusaha ini ngobatin si Tika. Nah ternyata si Tika itu dari awalnya gak bengong terus, jadi ya usut demi usut ternyata Tika itu emang iga jalang juga. Jadi ternyata tanpa gua sadarin harusnya gua punya tugas dua gitu. Nah kronologinya ternyata waktu yang gua bilang si Ica di tenda itu apa yang kata si Jaki katanya gejala hipok, itu bukan sebenarnya gitu. Nah banyaklah kejadian yang kesannya gue lupa deh ya, lupa ya, maklum lah gitu. Nah udahlah tuh akhirnya gue kasih pencegahan biar si Tika normal. Tika normal dia normal, sembuh gitu ya, pindah ke si Ica begitu bang. Jadi pindah terus keluar dari si Tika, pindah ke si Ica, keluar dari si Ica, pindah ke si Tika, begitu terus berapa kali, ada 3 kali gitu sampai akhirnya gue bosan. Akhirnya gue rangkul bang dua-duanya, istilahnya kiri kanan. Akhirnya gue minta temenin si Jaki, jadi berempat itu. Akhirnya gue ajak komunikasi. Ya akhirnya yang bisa diajak komunikasi itu lewat tubuh si Tika. Ada komunikasi itu, jadi ternyata ada beberapa sosok yang masuk, kayak anak kecil, perempuan anak kecil, dan intinya perempuan yang ketawa itu ya. Sampai ada komunikasi yang bilang ya antara lucu dan takut juga bang. Lucunya gimana ya, pas anak kecil ngomong gitu, dia bilang om gitu kan, anterin aku lagi ke atas kayak gitu kan, lucu. Om gitu, anak kecil gitu. Ke atas mana? Ke atas pohon tadi om, yang gede gitu ya. Yang tadi pohon gede-gede banget. Udah awat tuh mah gitu kan ya, yang gede-gede semua. Udah gua nggak bisa pikir, yaudah aja pulang sendiri kalau di rumah. Enggak om, kamu om aja anterin. Terus nunjuk ke Jaki juga, sama om itu juga, om tuh ya om anterin ya, maksud Jaki gitu. Ya Jaki jadi ketawa-tawa nggak lucu gitu, tapi takut gitu. Udah itu ntar dianterin ya gitu, tapi keluar dulu dari sini. Ya om ya gitu. Udah tuh, aduh ini bang, udah kusut bang tuh, udah kusut. Jadi saya udah nggak bisa berpikir positif bang.
udah kusut, fokus udah terbagi, udah nggak bisa berpikir sehat, udah emosi, capek bang, capeknya makin diledekin, dikit-dikit pindah, dikit-dikit sono diledekin di permainan gitu, udah posisi semakin banyak orang, makin orang pada kepo, jadi malu, jadi panik, gitu, nggak konsen, sudah emosi bang, jadi dikit-dikit dan itu kan. Itu posisi masih nungguin mobil. Iya, itu sekitar lu sampai jam 8 bang, kejadian itu dari maghrib jam 8, nggak sadar ternyata udah hampir 2 jam. Posisi itu berulang-ulang gitu, bolak-balik, sedangkan mobil belum nyampe. Saya sama awalnya sampai lupa jam berapa. Pas saya sadar ini kok mobil belum nyampe, gitu. Ya Allah bang, itu mobil lama banget, hampir saya suruh Yaki, bro, telepon lagi aja mobil sampai mana. Dia telepon lagi, katanya ada apa macet lah, gini, ada alasannya gini. Aduh gimana sih ini, karena begini bang, gue udah kehabisan akal. Selama gue masih di lingkaran situ, di wilayah situ, ini anak berdua nggak sembuh. Satu-satu cara gue harus keluar dari daerah itu. Seenggaknya mobil jemputan datang, kita pulang, insya Allah beres. Itu bang yang gue iniin gitu, yang gue harapin gitu. Tapi ternyata apa? Mobil lama banget bang. Sampai gue cerewet, sampai gue salah paham sopir, gue marah-marah. Jadi gini, ternyata ada kronologi atau kejadian yang menimpa si sopir. Ini ntar ceritain ya. Cuma gue nggak tahu apa itu akal-akalan sopir apa gimana, gue nggak tahu. Intinya sopir itu kan waktu gue turun aja gue buru-buru gue telepon. Dia bilang katanya segera luncur. Ya paling lama juga 2 jam bang. Jarak dari posisi pertama kan habis maghrib. Iya, nggak lama gitu. Apalagi ini mobil TNI. Pasti dia slap slip lah gitu. Ini kok lama, gue tungguin sampai jam 9, sampai jam 10. Itu bang, mobil sampai sekitar jam 11:30, bayangin. Dari mobil. Iya. Wah, payah bang ini. Sedangkan kondisi si Ica sama si Tika itu bukan sembuh, bukan. Walaupun sembuh sedikit, ya ntar anggota itu capek bang kalau begini. Capek. Makanya gue punya kesimpulan sembuhnya mereka berdua itu setelah keluar dari wilayah itu gitu. Tapi ternyata mobil lama banget gitu. Bla 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 bla, mobil nyampe bang, gua angkut lah, gua tekin mereka ke mobil, pulang betul, pulang. Ya posisi belum enak sih, walaupun di mobil posisi ataupun tubuh fisik si Ica dan si Tika belum enak, mereka lemes, jadi kayak orang habis tenaga, lemes gitu, lemes. Tetap si di samping itu mereka berdua, dan kayak teman-teman yang lain pun udah gimana ya, udah kecapean bang. Jadi mereka yang awal, jadi mereka jadi merasa begini, kok begini amat naik gunung gitu kan, kok nggak ada indah-indahnya gitu. Mereka udah mulai capek dan punya pikiran nggak enak masing-masing lah gitu ya. Jadi begini, gue jadi dalam hati gue ya, gue ngajak pemula hasil begini gitu apa datang gitu, pulang gitu. Nah pulang sampailah gue di rumah ini ya. Jadi mereka sampai rumah ini udah jam berapa? Udah hampir pagi kan. Karena sampai sekitar jam 12, jadi sekitar jam 3 lah, jam 3, jam 4 sampai pagi di sini. Udah capek, udah gimana ya, udah ngantuk. Karena di mobil pun mereka nggak tidur. Udah gimana ya, udah aneh dah pokoknya, saya bingung buat ngomongin. Sampai rumah kita jam 4 sini, masukin keril semua bawa pada nyari tempat masing-masing. Ada yang pengen tidur, ada yang pengen belajar dan apa ya kan. Kalau itu mah bang, berarti mereka nggak pulang, nginep dulu sini gitu ya. Pulang juga udah bingung, nggak ada kendaraan gitu, jauh-jauh dari Cikarang, Bekasi gitu kan. Akhirnya nginep sini, tidur di sini ya, termasuk si Ca dan si Tika itu nginep di sini. Nah di rumah, bla 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 bla, sebelum ada kejadian di rumah ini ada cerita dari sopir. Ada cerita dari sopir kenapa beliau lambat atau telat. Dia cerita di perjalanan. Jadi ada sedikit apa ya, rangkuman cerita ataupun alasan ya, alasan mungkin ini alasan entah bohong, entah benar. Menurut pengakuan sopir dia mengakunya itu sama siapa bang? Dia sendiri. Posisi di depan. Dia sendiri waktu penjemputan, dia sendiri kan. Pas pulang sama teman, sama Jaki. Jaki di depan. Jadi ada Jaki sedikit mengorek. Kenapa kok lambat bos atau mas gitu kan? Iya. Jadi menurut si sopir, perjalanan dari
sopir itu kan mobil dari Cibubur kan, Heeh. Cibubur, jadi dari Cibubur dia udah arah puncak, jalur tol Ciawi. Kenapa kok dia malah seperti dialih, malah ke Kampung Rambutan, terus ke Cawang Jakarta Timur? Aneh kan, juga bingung gitu mau ngapain tuh sampai di Kampung Rambutan, terus muter lagi sampai ke Cawang. Juga bingung, nyasar gitu, dia bingung Pasti gitu ya, Bang. iya. Nah, yang bikin dia sadar itu karena ditelepon terus sama Jaki. Sampai kasarnya, untung si Mas telepon saya terus. Coba kalau saya nggak ditelepon, saya sampai kemana nih? Kata si sopir. Saya nggak tahu sih Bang nih ya, gue nggak tahu Bang nih ini. Kalau masalah itu gue nggak tahu, masalah itu kan gue nggak terlibat, nggak terlibat langsung. Apa itu akal-akalan sopir kan gitu, itu yang punya masalah. Pokoknya aneh aja begitu. Udahlah tuh. Nah kembali gue terusin cerita masalah di rumah ini. Mereka sampai rumah ini sekitar jam 4, lelah, capek, ya saya tuh mau tidur silakan gitu ya. Ya kayak macam awalnya nih yang gue bingung, kok antara si Ica dan Tika sampai di rumah ini kok mereka jaga jarak, ngerti gak jaga jarak? Ya terus kayak si Dede nih bingung juga. Si Dede aja tuh sempet takut, dia harus dekat ke siapa? Iya. Gitu. Ini awalnya paham dia tidak terus tuh. Dede kayak ketakutan. Sama si Tika dia takut, sama si Ica dia juga takut. Iya. Begitu jadi kayak trauma gitu. Ya pasalnya lagi antara si Ica dan si Tika kok seperti orang asing lagi, jarak Bang. Jadi kayak orang apa ya? Kayak orang kesel. Padahal di gunung posisinya ya fine aja gitu. Sampai rumah ini sampai di sini. Ya boleh tanyain sama teman-teman yang lain dah. Kok mereka ini aneh gitu. Kayak orang musuhan. Begitu. Kayak orang musuhan, kayak orang saling benci. Aneh aja gitu. Bahkan sampai gue punya inisiatif, lu berdua atau bertiga sama anak gua tidur di kamar ini, bertiga cewek doang. Mereka itu ogah, nggak mau. Mereka pengen sendiri-sendiri dan pengennya salah satu si Ayah ikut salah satu dari mereka. Si Ica pengen tidur sama si Dede, si Ayah ya. Si Tika juga pengen tidur sama si Dede. Cuman si Dedenya ogah. Akhirnya kan di rumah ini ada dua kamar nih. Akhirnya udah pusing dah, udah capek sebelumnya. Udahlah, lu tidur masing-masing dah, gue bilang gitu ya. Lu di kamar ini, lu di kamar itu. Akhirnya sendiri tidur gue di sini. Gitu. Begitu Bang ceritanya. Ya aneh aja. Bahkan Bang, kalau ya maaf ini ya, ini bukan kartu mereka. Kejadian itu berpengaruh terhadap hubungan mereka berdua sampai detik ini. Itu yang gue sayangin. Kenapa? Aneh aja Bang, gue merasa gak enak. Harusnya menjadi saudara, harusnya mempererat silaturahmi, harusnya makin akrab. Tapi karena kejadian itu antara Ica dan Tika, ya maaf ya. Ya ini mungkin salah satu pesan buat Ica sama Tika yang mungkin kata menurut Bang Robi atau Bang Gopa ini jadi jauh. Siapa tahu bisa jadi dekat lagi, bisa naik lagi. Atas kejadian itu yang sangat kusayangkan hubungan mereka Bang. Gua nggak berpikir atau nggak nyangka bakal kayak gini gitu. Sedangkan yang lain-lain itu udah kayak saudara. Kok dia berdua kok jadi begitu? Gue nggak mau itu yang sangat gue sayangin sampai detik ini Bang nih. Gue bukan ngomong bohong ya. Kalau si Ica ataupun Tika ngedengerin terserah. Tapi gue nggak seneng dengan cara kalian berdua. Gitu. Kenal baik-baik harusnya lanjut baik-baik, nggak kayak gini. Maaf ya. Gitu. Itu sekarang PR banget. Gue juga bingung ada apa. Itu. Tapi gue ambil hikmahnya Bang. Gue ambil hikmahnya, gue ambil pengalamannya, gue ambil pelajarannya. Insya Allah. Dan setelah kejadian itu, gue lebih berpikir dewasa, gue berpikir lebih matang. Bahwa ini buat bukan hal main-main. Jangan diambil yang sisi negatifnya, ambil sisi yang positifnya berupa pelajaran, berupa hikmah. Bukan berarti habis nonton video ini kagak mau naik gunung. Bukan. Intinya mah cerita ini terjadi gara-gara ada yang
halangan apalagi kotor ikut naik gunung. Nah, gue tambahin lagi bang. Itu satu pelajaran. Gue tambahin lagi ya. Jadi sebenarnya perjalanan gue naik gunung setelah kejadian itu pun masih lanjut dengan gunung-gunung yang berbeda gitu ya bang ya. Nah, the next video dah. Nah, yang gue tambahin lagi sedikit ini hubungan gue dan Ica ataupun hubungan dan gue dengan Tika itu baik-baik aja. Ya, Ica ke gue udah kayak abang, ataupun sebaliknya Tika ke gue udah kayak omnya gitu ya, gitu. Dan berlanjut sampai gue ke gunung-gunung selanjutnya, Ica pun ikut bang. Oh masih dia nggak kapok, tapi gue masih punya PR gitu. Sampai gue bilang gini, yang awalnya gue pikir dia kapok ternyata enggak. Gitu bang. Bla 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 singkat cerita, setelah dari kejadian gunung gede itu ya mungkin nanti ya next ya kita ceritain lagi ke gunung selanjutnya, tapi ini sedikit ringkasan atau bocoran. Setelah dari kejadian itu, gue dan Ica dan Jaki, gue berangkat lagi ke Garut untuk ke Gunung Guntur, Cikuray dan seterusnya. Ica dan Jaki terlibat lagi. Sedikit bocoran, dan next time ternyata hal-hal mistik itu terjadi lagi yang berhubungan dengan Ica. Gue juga bingung kenapa. Nanti aja. Ya. Nanti aja ditonton di next video dah. Kalau nggak bosan nanti dengerin lagi. Gitu. Itu bang, udah malam ini. Ya. Emang bener-bener ini ceritanya malam. Ya udah gue ucapin akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.